Istirahat dulu Pak, jangan dipaksa. Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waikin Blur. Nah, buat sahabat Blur dimanapun kalian berada, semoga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di video kali ini saya akan coba menyikapi tentang remaja yang berusia 14 tahun hilang di Gunung Guntur. Nah, mau tahu kelanjutannya, simak videonya sampai beres. Muhammad Gibran Ar-Rasyid, remaja berumur 14 tahun yang dinyatakan hilang selama 5 hari. Alhamdulillah sekarang ditemukan di Curug Cikoneng yang masih bertepatan masih sekitar Gunung Guntur tersebut. Nah, setelah Gibran ditemukan lalu dibawa ke rumah sakit, setelah itu ada Wakil Bupati Garut terus menanyakan kabar beliau bagaimana. Gibran dengar nggak ada orang yang nyari-nyari Gibran? Enggak lihat sama sekali. 2 hari 6 malam lihat, 2 hari itu malam siang terus. Jadi Gibran tuh merasa nggak ada malam ya, siang terus ya. Tahan lapar. Cuman minum air sungai aja ya. Pak Adeleginya kesini nggak Pak Adeleginya? Pak Adelegi. Dokter Helmi menyebutkan bahwa Gibran selama tersesat itu tidak pernah merasakan malam. Ilmu Bupati Gibran kan enggak? Kemarin nggak makan ya? Enggak, 4 hari. Kedua nggak makan 4 hari. Terus Minum air sungai. air sungai itu minum. Terus apa habis makan selain air sungai? Ya ada yang datang menyelamatin. Siapa? Hari. Pak Adelegi ngasih roti ya? Iya. Ngasih roti barusan. Selama 4 hari makan apa? 6 hari. Pohon di situ, rumput, daun. Enggak. Minum aja. Pakai daun. Minum di sungai. Terus nggak berusaha cari turun ke bawah nggak? Enggak. Kenapa? Ya susah. Susah. Memang susah turun ya. Susah balik lagi susah gitu ya. Terus pernah naik tebing, ya itu jatuh. Jadi akhirnya turun terus gitu ya. Iya. Berani. Ada yang nawarin makan. Ada. Ya nggak tahu Perempuan? Makanannya apa Gibran? Nasi atau apa? nasi, ikan. Hari apa itu? Terus selama dia tersesat ada 5 orang yang menjumpai Gibran tersebut memakai baju serba putih, diantaranya 3 wanita dan 2 laki-laki. Lalu Gibran pun diberi makan oleh ke-5 orang itu, namun Gibran menolaknya. Nah, inilah dia kesaksian dari seorang Gibran yang selama 4 hari itu dia hanya meminum air sungai dan dedaunan yang ada di hutan tersebut. Sehingga Gibran yang sekarang alhamdulillah sudah ditemukan kondisinya sangat lemas. Namun alhamdulillah tidak ada sedikit pun yang lecet daripada Gibran. Perlu sahabat Blur ketahui bahwa di Gunung Guntur itu bukan hanya 1 kali atau 2 kali
kejadian yang seperti ini. Teman saya pun dulu, kerabat-kerabat saya pernah merasakan hal-hal seperti ini, pernah bertemu dengan sesosok kakek-kakek, bahwasanya kakek itu minta makan atau minta apalah. Jadi kejadian mistis yang seperti ini tidak hanya dialami oleh Gibran yang berusia baru 14 tahun. Balik lagi ke cerita kronologi Gibran hilangnya di Gunung Guntur itu. Gibran berangkat mendaki bersama ke-13 temannya. Lah, sahabat Gur juga mungkin udah pada tahu, jadi dibolehkannya ngecamp atau bikin kemah itu di Gunung Guntur hanya di pos ketiga. Nah, singkat cerita, Gibran tibalah sama teman-teman yang ke-13 itu di pos ketiga. Lalu habis malam biasa kayak orang-orang muncak biasanya, makan-makan terus masak-masak, nyanyi-nyanyi gitulah gitu. Pasak kopi, bikin apa pokoknya seperti orang-orang mendaki biasanya. Jam mulai mendekati subuh. Nah, ke-13 temannya Gibran itu mengajak untuk summit, tapi Gibran sendiri tidak mau. Nah, ke-13 temannya berangkatlah summit, sedangkan Gibran meneruskan tidurnya karena mungkin semalaman begadang sama teman-temannya. Yang 13 melaksanakan summit, Gibran tidur di tenda sendirian. Nah, sehabis pulang summit, ke-13 temannya Gibran itu ternyata tidak didapati atau tidak ditemukan seorang Gibran. Jadi si Gibran itu tidak ada di dalam tenda. Sepulang mereka dari summit itu, Gibran sudah tidak ada. Sehingga mereka atau teman Gibran itu panik mencari ke sana ke sini, mencari informasi dari rekan-rekan campnya itu, tendanya itu, menanyakan seorang Gibran, namun tidak ada. Nah, habis dari itu ke-13 teman Gibran itu pulanglah, lalu melapor ke pihak yang berwajib dan keluarganya. Sehingga singkat cerita, pihak berwajib dan beberapa masyarakat sekitar mencari, membantu kesana kesini. Awal pula pencarian seorang Gibran itu dari titik hilangnya Gibran, terus ditelusuri dari atas sampai bawah dan hasilnya nihil. Terus dari bawah disusuri lagi ke atas. Dan alhamdulillah 4 hari ke 5 harinya Gibran ditemukan dalam keadaan lemas. Nah, pengakuan Gibran sendiri selama dia tersesat itu, selama 5 hari atau 4 hari dia tersesat, dia merasakan atau mengalami hal-hal mistis yang aneh. Di antaranya, dia menjumpai atau dia dijumpai ke-5 orang yang masing-masing dari ke-5 orang itu serba memakai baju putih. Setelah itu Gibran disuguhi makan sama ke-5 orang itu, disuguhi makan sama ikannya, namun Gibran tidak mau. Nah, singkat cerita, Gibran pas hari keempat teringat kepada sosok ibu yang berada di rumah. Nah, dan alhamdulillah tim SAR dan semua warga, para aparatur pemerintah, ya para pihak berwajib, Kapolri, terus TNI bisa menemukan seorang Gibran dalam keadaan lemas. Jadi pesan buat kalian sahabat-sahabat Gur yang ingin muncak ke gunung manapun, jangan pernah untuk sendirian. Jadi kemana-mana harus sama orang, harus sama teman, biar tidak ada kejadian yang seperti ini. Terus
saya nitip, kalau lagi muncak ke gunung manapun jangan pernah sesekalipun kalian mengucapkan kata-kata larangan yang tidak dibolehkan di tempat tersebut. Selagi kalian tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut, insya Allah kalian akan selamat. Dan uniknya lagi, cerita mistis yang dialami oleh seorang Gibran atau seorang remaja yang berumur 14 tahun ini, yaitu uniknya tidak merasakan malam. Jadi seolah-olah dia itu menganggap bahwa dirinya itu masih beberapa hari, sedangkan yang mencari sudah hampir 5 hari. Dan Gibran pun, dan pengakuan Gibran pun sendiri tidak pernah mendengar salah seorang pun yang mencari Gibran. Sedangkan yang mencari Gibran itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan banyak orang yang mencari Gibran tersebut. Tetapi Gibran sendiri tidak pernah mendengar sama sekali suara dari mereka. Mungkin Gibran diliputi oleh hal-hal mistis sehingga Gibran tidak pernah mendengar suara-suara yang telah mencarinya. Ya mungkin segitu saja di video kali ini. Mudah-mudahan video ini ada hikmahnya buat sahabat Lur yang hobinya muncak ke gunung-gunung. Saya nitip sekali lagi, kalau mau muncak kemanapun jaga larangan di tempat masing-masing tersebut supaya kalian sahabat Lur pulang dengan selamat. Sekian, terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, like, share, and comment supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Terus ramaikan komen di bawah, jangan lupa ramaikan, follow juga IG-nya Waikin Blur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.